Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan salat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Insan Kamil, NIM 412121 dari kelas IATA. Saya ingin menampilkan materi untuk memenuhi ujian akhir sekolah atau UAS ilmu kalam. Saya mengambil materi tentang rukun iman. Dalam ilmu kalam tentu kita akan mempelajari di sana tentang rukun iman, karena banyak masalah-masalah keimanan yang dibahas dalam pelajaran ilmu kalam itu. Sebelum seseorang mempelajari ilmu kalam lebih menjauh, sangat penting dia untuk menguatkan pondasi keimanan yang terlebih dahulu. Kerana ilmu kalam itu lebih banyak berselancar di dunia logika, di dunia akal gitu kan. Kalau seseorang seandainya mempelajari ilmu kalam, dia awali segala sesuatu dengan akal, maka akan sulit iman itu memasuki dirinya, memasuki hatinya. Karena dia tidak akan percaya dalam hatinya sebelum sesuatu itu diterima oleh akalnya. Sedangkan iman tadi tidak demikian. Iman itu mesti kita masukkan dulu ke dalam hati kita. Setelah itu kita baru berfikir dengan akal kita. Setelah kita yakini, setelah itu baru kita cari menggunakan akal kita. Kenapa kok begini, begitu. Jadi kalau seseorang bisa terbalik memahami antara iman dan akal gitu kan, iman di hati dan kemudian dia dahulukan akalnya dulu untuk menerima segala sesuatu itu, baru kemudian dia beriman, maka dia sampai kapanpun akan sulit beriman. Kerana dalam sesuatu yang gaib itu banyak yang tidak ditangkap oleh akal manusia. Bukan tidak masuk akal, tetapi akal manusia tidak cukup kuat untuk menerima tentang hal-hal gaib di dalam keimanan itu, hal-hal yang kita mesti percayai. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, inilah tentang rukun iman. Apa itu iman? Ma huwa iman? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa an tu'mina bil qadari wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu engkau beriman kepada Allah dulu. Allah itu adalah gaib, tidak nampak. Jadi percaya dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah itu memang eksistensinya memang ada. Allah itu ada, tetapi Allah itu tidak nampak, gaib dalam pandangan kita. Kemudian beriman kepada malaikat wa malaikati, percaya kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk, utusan-utusan Allah. Ada 10 nama malaikat yang dia wajib kita imani itu. Wajib kita percaya bahawa di samping kiri kita, di samping kanan kiri kita itu ada malaikat yang mengawasi. Itu ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada rasul-rasul, kitab-kitab wa kutubihi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah disampaikan juga di dalam Quran kepada kitab-kitab. Di Quran surah Al-Baqarah sudah sampaikan oleh Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu orang-orang yang kami beriman kepada kitab yang turunkan kepada Rasulullah SAW, yakni Al-Quran, dan kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi bukan hanya kepada Al-Quran saja kita dituntut untuk beriman, tetapi justru kita mesti beriman juga, mesti percaya juga kepada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sebelumnya. Meskipun ada di sebagian kitab Injil yang sudah dirombak-rombak itu tidak kita persoalan. Yang kita diwajibkan bagi kita adalah beriman, percaya kepada kitab yang pernah Allah turunkan kepada Nabi sebelumnya. Nabi Isa, Allah pernah mengirimkan kepada beliau kitab Injil. Nabi Musa Taurat gitu kan.
Nabi Daud, Zabur, kitab Zabur, dan itu adalah wajib kita beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib meyakini keberadaannya, bahwa itu pernah Allah turunkan itu kan kepada beliau, nabi-nabi itu. Terlebih kepada Al-Quran gitu. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu sudah rusak iman, luntur iman di dalam dadanya. Dengan kepada kitab. Kemudian selanjutnya wa kitab wa kutubihi wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul, kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib seseorang beriman. Di antaranya ada 25 nabi dan rasul itu. Wajib seseorang beriman kepada semua rasul. Kalau ada salah seorang tidak beriman kepada rasul, maka tentu iman itu luntur, rusak imannya. Jadi yang enam ini pokok yang mesti dijaga oleh orang. Kemudian yang selanjutnya wal yaumil akhir, dengan hari akhir. Wajib bagi seorang beriman percaya kepada hari akhir, bahawa bumi ini akan berakhir, akan tiba masanya hari kiamat itu, yaumul qiyamah. Sudah banyak Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu. Salah satunya tentang hari akhir di Quran surah apa disampaikan juga oleh Allah, di antaranya Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Di sini Allah sampaikan di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-177 itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Kebaikan itu sesungguhnya bukan ketika engkau menghadapkan wajahmu ke kiblat gitu kan, bukan hanya solat sepanjang malam, bukan hanya beribadah zikir sepanjang malam, tidak. Walakinnal birra man amana billah, itu orang, melainkan kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah. Man amana billah wal yaumil akhir, hari akhir yang sebut di hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini salah satu ayat yang menyebutkan tentang begitu pentingnya kebaikan, beriman kepada hari akhir itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Apa yang terjadi kebaikan dalam kehidupan kita itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa katakan atau ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam takdir. Yang pertama takdir baik, dan kemudian takdir buruk, dan semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima sesuatu ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan A misalnya, tiba-tiba yang datang kepada kita B, dan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya, meyakini ini adalah datangnya dari Allah, dan setelah itu kita terima dengan lapang dada. Kalau kita mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, tentu rusak fondasi keimanan kita. Dan bentuk takdir itu tidak bisa kita permainkan juga. Segala sesuatu yang kita buat kita mengatakan ini adalah takdirnya Allah, ini adalah takdirnya Allah. Kita kerjaan yang melakukan kejahatan secara sengaja kepada orang lain, kita ambil hak orang lain, kemudian kita mengatakan ini adalah takdirnya Allah. Salah, itu namanya kita mempermainkan takdir. Makanya takdir ada dua macam juga. Ada yang dikuasai oleh manusia, itu mampu kita diberi kendali oleh Allah, dan ada yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takdir mutlak, disebut dengan takdir mubram, dan kedua disebut dengan takdir muallaq. Ada ya takdir mubram atau mutlak adalah takdir yang sudah mutlak, hakikat dari Allah, tidak dapat manusia merubahnya dengan apapun juga, tidak dapat. Contohnya apa? Adalah kematian. Pasti orang akan mengalami kematian, tidak bisa dia mengubah. Dia berdoa dia supaya abadi sepanjang masa, tidak bisa. Itu adalah takdir mutlak. Kemudian yang kedua ada takdir muallaq, yaitu takdir yang dapat dirubah oleh manusia. Dari takdir muallaq inilah yang dapat dijadikan oleh manusia, dirubah oleh Allah. Dengan apa? Salah satunya adalah doa. Makanya sampaikan dia hadis Rasulullah SAW, doa itu ada dapat merubah takdir gitu kan. Doa itu
dapat menjauhkan kita dari macam keburukan. Allah misalnya takdirkan kita keburukan ditimpa musibah, tapi kena doa semua itu terhindar. Inilah pokok-pokok keimanan, itu 6 rukun iman yang mesti wajib dijaga oleh seorang mukmin gitu kan. Oleh orang yang mengaku Islam, mengaku dia berada dalam Islam, wajib dia meyakini 6 pokok ini. Kalau ada di antara 6 ini yang tidak dia percayai, salah satu contohnya dia beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat Allah, berarti dia telah kufur dia, karena ini pokok ini adalah tidak boleh, tidak ada di antara yang 6 ini. Sudah komplit ditandai orang itu beriman kalau ada yang 6 ini. Seorang itu dikatakan beriman kalau yang 6 ini melekat dalam dirinya. Kalau salah satunya tidak ada, tentu dia tidak bisa disebut dengan beriman. Kalau tidak beriman berarti dia kafir, kafaro yakfuru kufra, berarti dia telah menutupi kebenaran itu. Begitulah kira-kira penjelasan tentang rukun iman.